Pov, Bu Ida. Rasanya duniaku mau runtuh. Siang ini ada seorang datang ke rumah memberi kabar tentang Stella, dan yang membuat rasanya hampir berhenti bernafas. Stella di sebuah rumah seorang wanita yang diketahui bahwa wanita itu adalah dukun beranak. Ya Tuhan, jangan renggut anakku. Tadinya aku sudah sangat senang melihat Stella tidak lagi murung. Ia berdandan cantik seperti biasa ke kampus. Bahkan saat minta izin, terlihat senyum mengembang di bibirnya. Ia putriku yang cantik dan berpendidikan. Berbagai cara telah dilakukan untuk menutupi kehamilan Stella. Namun setelah kedatangan Leha, ia semakin terpuruk karena para tetangga mengetahui kehamilannya. Putri yang dibanggakan dengan berpendidikan, dimanja, dan bahkan semua kemauannya selalu dipenuhi semaksimal kemampuanku. Akhirnya bernasib seperti ini. Bu, Ibu, kupalingkan ke arah samping. Terlihat Bayu melangkah mendekat. Saat ini tak ada tempat mengadu selain putra-putraku. Tapi hanya Bayu yang bisa diandalkan. Sesaat ada rasa bersalah karena dulu pernah menyesal melahirkannya. Cacat kakinya adalah alasanku. Tapi justru sekarang ialah anak yang paling peduli. Bayu, setelah tak kuasa menahan tangis. Entah berapa banyak air mata ini dari tadi tumpah. Aku takut kehilangan Stella. Biar menanggung malu, asalkan jangan kehilangan putriku. Bagaimana keadaan Stella, Bu? Iya, sekarang sedang ditangani dokter, dan kemungkinan jika ia tak sadarkan diri, kita akan... Badan ini bergetar memikirkan hal terburuk. Tidak, Stella pasti baik-baik saja. Tenang, Bu, Stella akan baik-baik saja. Bayu juga terlihat sedih dan khawatir. Hanya menunggu dengan rasa cemas. Kupandangi pintu itu tertutup dan bahkan aku tak diizinkan masuk karena dokter dan para perawat sedang menangani Stella. Tuhan, tolong selamatkan putriku. Polisi sudah menahan dukun beranak itu. Dari kabar yang terdengar, ia sudah bertahun-tahun menjalankan praktek itu dengan modus sebagai dukun atau tukang pijat khusus bagi wanita hamil. Bahkan aku dan Bayu juga sudah diminta keterangan. Yang lebih parahnya, semua para tetangga mungkin sudah mengetahui karena ada saudara sepupu Leha bekerja sebagai polisi. Malu bukan prioritas saat ini, tapi keselamatan Stella. Gimana keadaan Stella, Bu? Jaka baru datang. Entah naik apa ia ke sini. Jarak tempat ia mangkal lumayan jauh dari rumah sakit. Di bangkuannya ada nasi bungkus. Bahkan baju yang dipakainya sangat lusuh. Padahal masih banyak bajunya yang bagus-bagus di rumah. Masih belum dapat kabar. Dokter masih menanganinya, jawabku sambil menyeka air mata. Sudahlah, Bu, Stella pasti baik-baik saja. Meskipun kata-kata Jaka berusaha menenangkan aku, tetap saja itu tak berhasil. Keadaan Stella sangat parah. Tak ada yang terpenting dari keselamatan Stella. Aku takut, bahkan sangat takut. Tak lama kemudian, pintu ruangan operasi dibuka. Mungkin saat ini Stella sudah berhasil dikuret. Kami langsung bangkit berdiri, mendekati dokter yang sudah melewati pintu. Berharap ada berita bagus. Dokter, gimana anak saya? Tanyaku. Bu, maaf, kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin,
Tapi ucapan dokter itu terhenti. Tapi kenapa, dokter? Tanya Bayu. Raut wajah dokter itu membuatku merasa tidak enak. Itu merenggut nyawa pasien, Pak. Dek, seketika jantung ini terasa mau berhenti. Hal yang paling aku takutkan terjadi. Bahkan baru tadi pagi melihatnya berdandan cantik, minta izin ke kampus. Tapi sekarang, setelah sudah dinyatakan tidak bernyawa, usaha itu merenggut nyawa putriku. Tidak, ini tidak mungkin. Putriku sekarang di kampus. Ia kuliah dan sebentar lagi di wisuda. Pikiran ini tak ingin menerima berita itu. Ini pasti hanya mimpi. Ya, ini hanya mimpi. Itulah harapanku. Setelah, tidak mungkin, adikku. Jaka langsung masuk ke dalam. Bayu, itu bukan Stella. Pasti gadis lain yang kebetulan mirip Stella. Iya kan, Bay? Ku pegang kedua bahu Bayu. Ini hanya untuk berusaha meyakinkan kalau berita ini tidak benar. Aku tak bisa membenarkannya. Aku tak sanggup. Tenang, Bu. Tenang. Bayu memelukku. Jangan menangis, Bay. Setelah ada di rumah, mungkin aja ia udah pulang kuliah. Air mata ini berjatuhan lagi. Bahkan aku tak sanggup mengeluarkan suara tangis. Pikiran ini tetap tak bisa menerima kepergian Stella. Ini pasti mimpi. Tidak, tidak. Stella. Kami menangis bersama dengan duka yang dalam. Kehilangan Stella tak pernah terpikirkan. Bahkan aku masih berharap ia bisa melanjutkan kuliahnya setelah melahirkan. Tapi keinginan itu pergi bersama hilangnya nyawa Stella. Setelah anakku. Mayat Stella dibawa pulang dengan ambulan, terpaku dengan kesedihan terdalam. Bahkan air mata ini terasa kering hingga tak ada tetesan lagi. Bukan, aku hanya masih berusaha jika ini hanya mimpi. Putriku pasti baik-baik saja. Ya, pasti baik-baik saja. Duduk bersandar di samping mayat Stella. Proses pemandian akan dilakukan. Namun, aku masih menggenggam tangannya. Ia seperti tidur. Setelah anakku. Setelah nanti jika di wisuda pakai kebaya biru aja. Bukankah kamu suka warna biru? Ku tatap wajah putriku yang sedang tertidur. Ya, aku menganggapnya tertidur karena seperti itu yang terlihat. Bu, setelah akan dimandikan, Bayu menarik tanganku. Bayu, ibu sedang bicara dengan Stella. Jangan ribut. Aku kembali memegang tangan Stella. Relakan Stella, Bu. Lihat, semua orang sudah menunggu proses pemakaman. Kualihkan pandangan ke sekitar ruangan. Banyak para tetangga datang. Tersadar, ternyata ini nyata. Setelahku sudah meninggal. Ini tidak mimpi. Tuhan, aku tak sanggup kehilangan putriku. Ambillah nyawaku sekalian. Tuhan. Akan tetapi, mataku menangkap seseorang yang aku benci. Sepertinya ia baru datang. Inur, batinku, melihatnya mendekat. Bu, sapa Inur dengan mata berlinang. Pasti ia hanya pura-pura sedih. Aku tahu itu. Inur penyebab pertama kenapa setelah meninggal. Ya, ia yang paling disalahkan. Seketika ku dorong Inur. Ia pasti pura-pura sedih demi mendapatkan simpati Jaka. Jangan harap aku akan menerimanya lagi sebagai menantu. Tidak akan.
Ibu, Inur terduduk di lantai. Wajahnya sangat menakutkan. Bahkan aku jijik melihatnya. Ibu ngapain? Bayu menahan tanganku. Dia yang menyebabkan setelah meninggal. Aku tunjuk Inur dengan rasa amarah yang sangat besar. Gara-gara dia, Jaka menuruti semua kemauannya. Dan setelah hanya korban. Setelah melakukan semua ini demi ibu Bayu. Tapi gara-gara wanita itu, semua ini terjadi. Aku tak peduli apa kata orang. Teriakan ini akan memperjelas jika setelah terpaksa melakukan karena ulah Inur. Ya, putriku tidak bersalah. Ia hanya korban. Bu Ida, tenanglah. Relakan kepergian setelah. Sebaiknya banyak berdoa. Mpok Leha ikut bersuara yang membuatku semakin muak. Ini juga gara-gara kamu. Kamu datang ke rumah bertanya hingga setelah merasa panik. Ia stres karena mulutmu yang menyebarkan berita tentang putriku. Pergi dari sini. Aku melototi Leha. Ia langsung terdiam dan berlalu pergi. Biar saja. Mungkin saat ini ia merasa malu. Jangan begini, Bu. Malu. Bayu menarik tanganku menuju ke kamar. Namun aku menahan diri agar bisa melampiaskan amarah pada wanita buruk rupa ini. Malu. Kita udah ketahuan, Bayu. Lihat adikmu mati karena kejahatan Inur. Ia menghasut Jaka buat beli mobil. Terus ibu sedih dan setelah melakukan ini demi ibu. Setelah anak yang berbakti, ia pasti masuk surga. Ha. Bahkan saat ini otakku masih sulit dikendalikan karena rasa sedih yang teramat dalam. Maafkan aku, Bu, ucap Inur di sela tangis. Tapi itu hanya air mata buaya. Ia wanita yang licik. Maaf, apa kamu bisa mengembalikan putriku? Rasanya sulit menahan amarah. Ingin sekali membuatnya juga merasakan apa yang setelah rasakan. Bu, sudahlah Bu. Ayo ke kamar. Bayu menarik lagi tanganku. Aku tetap berusaha menahan. Kupalingkan pandangan ke sekitar. Ternyata Rina dan orang tuanya juga sudah di sini. Bahkan ibu-ibu tetangga berbisik-bisik. Entah apa yang digosipkan. Dasar ibu-ibu kampungan. Inur bangkit dari lantai. Terlihat Jaka hanya diam duduk di kursi roda tepat depan pintu. Aku tahu ia pasti menyesal dulunya patuh pada Inur. Kamu, putriku, kamu setelah pergi dari sini. Melihat Inur serasa melihat kehancuran setelah. Saat teringat bagaimana wajahnya tersenyum bangga. Punya mobil baru, uang dari hasil membujuk Jaka. Ini tidak benar, Bu. Mas Jaka yang ingin punya mobil seperti Rina. Kenapa hanya aku yang disalahkan? Ia masih juga membela diri. Sudah jelas ia penyebabnya dan ia juga yang membuat Jaka jauh dariku waktu itu. Bahkan Jaka hanya mendengar kata-katanya ketimbang aku yang melahirkan Jaka. Sekarang setelah jadi korban, ia masih membela diri. Enak saja. Jangan harap aku bisa memaafkannya. Tidak akan setelah anakku. Setelah bersambung.